Apa perbedaan tanaman porang dengan tanaman suwak? Pengen tahu? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berbagi perbedaan suwak dengan porang. Nah, ini sebenarnya secara kasat mata itu bisa dilihat karena daunnya untuk suwak itu cenderung lebih kecil ya. Lebih kecil, terusan jari-jarinya lebih banyak. Kalau porang itu ini ada yang porang, ini daunnya lebih besar. Nah, cenderung untuk batang ini. Kalau porang itu halus sekali. Tapi kalau suwak itu agak kasar. Nih, kalau diraba ada perontol-perontolannya. Itu berarti suwak. Ini untuk membedakan. Nah, yang kedua, dari segi biji, kalau biji suwak itu dibelah warnanya putih. Nah, kalau porang kayak gini, ini batangnya masih halus. Diraba itu enggak ada rondol-rondolannya. Terus kalau dibelah nanti umbinya itu kayak ada kristal, kayak mengkristal, terus warnanya juga kuning. Nah, porang itu bisa mahal harganya karena kandungannya ialah glukomanan. Glukomanan itu ialah bahan untuk kosmetik bisa, terusan bahan untuk membuat kapsul pil itu kulitnya itu, terusan yang jelas yang paling banyak itu karena kita pasarnya itu pasar ekspor, itu memang diambil tepungnya dikonsumsi karena itu non karbo ya, sangat cocok sekali untuk diet, orang-orang yang diet. Terusan yang selanjutnya kandungan dari porang itu sebagai bahan perekat, karena setelah ada penelitian itu perekatnya itu 4 kali lebih kuat daripada tepung tapioka. Nah, ini kenapa pasar-pasar yang di luar itu sangat membutuhkan sekali, dan petani porang ini masih, walaupun sudah banyak yang membicarakan, tapi pasarnya masih kurang. Dan informasi kemarin terakhir saya dapat informasi dari Mas Dedi itu katanya di Solo sendiri sudah ada pabriknya di Sangkrah kelihatannya kemarin, karena ada seorang yang datang karena pengen membeli hasilnya dari Mas Dedi, itu datang ke sini, tiba-tiba tahu sini ada lahan porang. Nah, ini akhirnya tahu kalau di Solo sudah ada. Terus ini ialah lahan yang sebenarnya juga ini sudah ditanamin porang, karena rumputnya yang banyak sehingga tidak kelihatannya cuma beberapa tok yang sudah ada daunnya kayak gini. Nah, ini sudah ada gulutan dan nanti perlu dibersihkan lagi. Saya tunjukkan untuk teman-teman, ini juga musim kedua. Nah, ini baru tongkolnya ini nih baru muncul. Nah, ini rawan sekali. Biasanya kayak gini itu musuhnya itu ialah orang pencari rumput yang tidak tahu, akhirnya nanti yang kayak gini itu juga kena sabit, karena cari rumput tidak tahu nanti disabit sehingga putus. Sebenarnya juga tumbuh lagi, cuman butuh proses waktu lagi. Nah, ini penyiangan sendiri itu pun juga membutuhkan teknik khusus, karena nanti biasanya harus dicabutin manual. Kalau menggunakan alat biasanya takutnya nanti kena pohonnya. Nah, ini perawatannya memang harus hati-hati ya. Ini untuk perbedaan tadi untuk suwak. Nah, kalau suwak ini nanti sebaiknya nanti langsung dicabut, karena suwak itu harganya paling 1 kilo itu nanti berkisar 1.400-1.500 rupiah. Tapi kalau untuk porang ini pasaran terakhir berkisar 13.400. Tapi untuk gampangnya nanti kita ngitung 10.000 lah, 10.000.
Ini berarti nanti kapasitas dari lahan 2000 meter ini dikasih 4000, harusnya sih bisa 8000, karena saya lihat tanamannya ya, karena pengalaman tadi belum tahu persis. Nah ini agak jarang, sehingga resiko jarang itu kenapa ya, satu nanti untuk kena angin karena tuh satu sama lain tidak saling menopang. Yang kedua untuk umbi itu kalau mungkin jarak tanam dibikin 30 itu sudah lumayan kuat. Tapi kalau jarak tanaman 20 itu nanti, kalau 20 itu harus mindah ya. Tahun kedua harus dibongkar lagi, dilakukan penjarangan jarak tanam 30. Karena 30 itu nanti bisa bertahan antara porang satu dengan porang lain, tidak bersentuhan hasilnya nanti. Oke, itu penjelasan saya, karena di video yang dulu tuh banyak tanaman saya di tempat saya banyak sekali. Apakah itu iles-iles atau porang atau suwek, orang tahunya kan di situ. Ini sudah saya jelaskan untuk tanaman ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera selalu untuk para petani, dan jangan lupa dukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.